sebenarnya kriteria keris yang bagus itu seperti apa? Nah, kalau kita tahu kriteria ini, kita akan sulit keblondrok. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas tentang seperti apa sih kriteria keris yang bagus itu. Karena masih banyak ya teman-teman yang bertanya ya. Jadi, Mas, ini bagus apa tidak? Ini sepuh apa tidak? Jadi, pertanyaannya sering saya dapatkan ya masih sekitar itu ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Sebenarnya ada banyak kriteria ya. Cuman kalau di dunia perdagangan itu mungkin ya biar mudah ya. Jadi teman-teman mungkin sering dengar kata tus gitu. Ini Mojopahit tus gitu, Pasaran, Senopaten tus, atau istilahnya ditambah tus gitu ya. Mungkin bagi sebagian yang sudah lama mungkin sudah paham ya yang dimaksud tus itu apa ya. Tapi kalau yang mungkin yang masih baru mungkin masih agak bingung tus itu apa ya. Sebenarnya itu adalah singkatan ya itu ya. Jadi itu ada beberapa kriteria dirangkum cuma tinggal 3 ya. Kayak yang tangguh, utuh, sama sepuh ya. Jadi kalau untuk di kriteria itu paling enggak lihat keris yang bagus, paling enggak kayak tangguhnya itu jelas kayak gitu ya. Oh, ini Mojopahit, ini Mataram Senopaten. Dan memang beberapa tangguh tertentu konon dianggap nilainya cukup tinggi ya, beberapa tangguh tertentu ya. Jadi itu. Terus yang kedua itu adalah utuh. Jadi memang untuk keris yang kualitas lain sama, yang utuh sama yang kropos atau ada bagian yang hilang, pasti yang lebih tinggi nilainya itu yang utuh ya, yang utuh. Yang terakhir adalah sepuh. Dan konon memang banyak yang masih beranggapan, nggak banyak sih, hampir sebagian besar ya menganggap keris sepuh itu lebih bagus atau lebih tinggi nilainya dibandingkan keris yang baru atau yang lebih muda. Jadi seperti itu ya. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya sebenarnya yang paling sering itu adalah yang sepuh ya. Jadi kalian ditanyakan kriteria membeli keris itu yang penting sepuh kak gitu ya. Begitu rodok gripisan, begitu ada bagian sudah apa jenenge hilang, looknya sudah putus gitu. Pokoknya kalau yang sepuh gitu mereka itu mau gitu. Jadi masih banyak yang seperti itu. Sebenarnya untuk kriteria keris yang bagus itu ada banyak ya. Cuma yang sering dipakai oleh teman-teman perkerisan, kolektor-kolektor yang sudah lama itu memang pakai acuan yang pernah ditulis oleh Pak Haryo Guritno ya. Jadi beliau yang menulis buku keris Java itu ya, antara mistik dan nalar itu ya. Jadi ada 14 kriteria keris yang bagus. Nah, 14 kriteria itu apa saja? Itu yang disingkap dengan toh, si, rap, mor, puh, jo, ngun, da, ta, ting, ka, ra, mpu, go. Jadi ada 14 ya, itu juga singkatan sebenarnya ya. Jadi kriteria keris yang bagus yang pertama adalah tuh, utuh. Tuh itu artinya utuh ya. Jadi sama kayak yang di antara 3 tadi. Si, itu besinya seperti apa? Jadi memang ada jenis-jenis besi ya. Jadi kalau bahasa gampangnya kalau zaman sekarang itu mulai yang gilali atau punel sampai yang sangat gerasak kering gitu ya. Tentu saja yang lebih punel, lebih gelali dianggap besinya lebih bagus kayak gitu ya. Tuh sirap itu garap. Memang ini harus teman-teman punya dasar terutama tentang rancang bangun ya. Garap yang bagus itu seperti apa ya. Terutama garap-garap dari berbagai era itu memang harus hafal ya. Harus hafal kayak detail licikannya itu harus hafal ya. Terus pakem tidaknya itu harus hafal. Tuh sirap. Mor itu pamor. Jadi pamor tentu sangat menentukan ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin yang diduga pamor meteorit tentu saja lebih mahal daripada keris yang pamornya sekarang kayak nikel murni. Jadi ada anggapan seperti itu ya. Jadi pamor pun menentukan. Terus bentuk-bentuk pamor pun kadang juga menentukan ya. Jadi kayak pamor yang mulut semongko dibandingkan kayak pamor yang udama, satu jenis pamor miring. Jadi yang pamor miring itu dianggap konon lebih
baik atau lebih tinggi nilainya. Jadi pamor itu sekali lagi menentukan. Jadi ada to, sirap, mor, puh. Puh itu sepuh ya, sepuh. Tapi kalau di sini ada arti sepuh yang lebih ke quenching atau penyepuhan ya. Jadi tahap finishing itu ya. Jadi kalau proses penyepuhannya lancar ya atau bagus sempurna ya hasilnya bagus. Jadi tidak ada yang meletek, tidak ada yang retak, tidak ada yang meliuk atau mulet gitu ya. Itu biasanya ditentukan oleh penyepuhan juga ya. Keras tidaknya pun juga menentukan ya. Jadi karena memang kekerasan sebuah bila keris itu juga menentukan bagus tidaknya. Jadi to, sirap, mor, puh, jo atau wojo. Wojo itu juga menentukan wojo sebuah keris atau baja sebuah keris ya. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi baja yang bagus yang di tempat lipat sama yang baja batangan disisipkan itu memang ada lebih suka yang baja tempat lipat juga begitu. To, sirap, mor, puh, jo, ngun. Ngun itu wangun ya. Jadi terutama dari rancang bangunnya itu memang tepat, presisi dan lain-lain dari terutama dari seninya itu luas lugas itu terlihat enak itu loh ya, enak dilihat lah paling enggak itu wangun ya. To, sirap, mor, puh, jo, ngun. Nah itu dapur itu juga menentukan. Jadi misalnya kayak kualitas lainnya sama, dapur yang sederhana seperti brojol tentang yang nogo maksudnya sama-sama garapnya detail ya tentu saja konon nilainya lebih tinggi yang kayak naga, apalagi yang kayak nogo sosro yang sisiknya diukir. Jadi tingkat kerumitan seperti itu juga menentukan ya. Dapur itu kadang-kadang menentukan. Makanya ada dapur yang populer, ada dapur yang banyak dicari, seperti itu juga menentukan ya. Jadi ada to, sirap, mor, puh, jo, ngun. Ta itu tantingan ya. Kayak keris itu memang menentukan ya. Jadi tantingan sebuah keris itu ya. Jadi memang keris hubungannya mungkin dengan era-era baru, era lama, terus tantingannya itu enak, gak bandul, itu menentukan. Tantingan itu nanting itu merasakan beratnya itu loh. Nah itu memang harus megang langsung, tidak bisa dari foto atau video. Dan nanting pun harus belajar ya, harus banyak nanting keris-keris dari berbagai era. Nanti akan tahu ya keris-keris yang bagus atau enggak itu seperti apa. Jadi to, sirap, mor, puh, jo, ngun, data, ting itu tintingan, jentingan. Jadi banyak dilepas handle-nya, dipegang bagian ini, nanti itu dipukul. Jadi handle-nya harus dilepas dulu. Nah itu namanya dijenting, nanti akan keluar suara tertentu macam-macam ya, itu juga menentukan. Jadi konon bagus tidaknya sebuah keris. Itu sirap, mor, puh, jo, ngun, data, ting. K itu kelangkaan ya. Tentu saja keris-keris yang langka entah itu dari sisi dapur, dari sisi pamor, dari sisi tangguh. Kalau itu memang ada nilai kelangkaannya pasti nilainya lebih tinggi. Jadi ada to, sirap, mor, puh, jo, ngun, data, ting, K, rah, sejarah. Tentu keris dengan sejarah jelas itu akan lebih tinggi nilainya. Itu sejarah ya. To, sirap, mor, puh, dotu. To, sirap, mor, puh, jo, ngun, data, ting, K, rah, empu. Jadi empu yang membuat keris itu juga menentukan ya. Jadi makanya dulu ada istilah empu dalam keraton maksudnya sama empu luar. Itu konon nilai karya yang dihasilkan itu nilainya juga dianggap berbeda ya. Jadi konon empu yang terkenal, empu besar itu konon nilainya juga lebih tinggi nilai kerisnya ya. Jadi to, sirap, mor, puh, jo, ngun, data, ting, K, rah, empu, terakhir ngungguh ya. Jadi kayak keserasian atau keharmonisan ya dari sebuah keris ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini ada satu contoh keris ya yang dari kayak mulai kayak materi bahan tangguhnya ini masih di era Mataram ya. Jadi walaupun terlihat kayak baru tapi nanti teman-teman kalau lihat detailnya kayak bajanya, pamornya ini bisa dibilang sangat-sangat bagus ya. Dan ini pun saya dapatnya dikasih ya, bener-bener dikasih. Jadi salah seorang teman subscriber ya yang ngasih ya ini ya. Tapi ngasihnya belum diwarangi, masih putihan. Dan sekilas kalau putih mungkin banyak yang mengira itu keris baru ya, tapi kalau yang lama nanti akan langsung tahu ya. Jadi bentuknya seperti ini, keris ini dulu itu ya. Memang sekilas kayak keris baru, tapi dari materinya, tempaannya itu kelihatan ini materi bahannya sangat bagus. Makanya saya warangi pertama kali ya keris ini, waktu dia ngasih beberapa ya. Dan hasilnya ini nanti ayo kita lihat sama-sama ya. Kalau kita perhatikan detail bila keris ini untuk materi bahan seperti besi, pamornya, dan celorok bajanya yang di tepi itu yang abu-abu, itu semuanya kualitasnya bisa dibilang sangat bagus ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.
sirnakno semanging kaldu den waspada ing pangeksi, yaiku dalaning kasidan. Hilangkan keraguan hati, hendaklah waspada pada penglihatan. Itulah jalannya kematian.